Selamat datang kembali di The Deep Dive. Oke, kali ini kita mau melakukan pembahasan mendalam nih soal satu gagasan inti pencerahan. Namanya humanisme. Humanisme, ya. Sumber kita dari buku Enlightenment Now, karya Steven Pinker. Kita fokus ke bab 23 yang memang khusus bahas ini. Misi kita hari ini, ya kita mau bongkar barang-barang apa sih humanisme itu, kenapa ini penting, terus gimana hubungannya sama akal sehat, sains, sama kemajuan kita lah sebagai manusia. Gitu ya? Betul. Ini semacam kupasan tuntas buat Anda yang pengen cepet paham inti humanisme secara mendalam. Oke, mari kita bedah ini. Ya, humanisme ini kan kalau didengar sekilas kayaknya jelas banget ya. Intinya ya soal kesejahteraan manusia, gitu kan? Tapi ternyata nih, gagasan ini tuh sering banget disalahpahami. Kadang dianggap remeh atau malah wah, ditentang keras. Oh ya? Iya, makanya penting banget kita ulas lagi relevansinya. Apalagi kalau lihat tantangan zaman sekarang kan. Perlu dicatat juga, ini tuh bukan sekedar isme biasa gitu atau label aja. Tapi ini sebuah komitmen moral yang spesifik. Yang nggak otomatis muncul gitu aja di pikiran kita. Oke. Menarik. Kalau gitu kita mulai dari dasarnya dulu deh. Menurut Pinker di bab ini, definisi humanisme yang paling pas itu gimana? Intinya gini, humanisme itu sebuah filosofi yang bilang, ayo kita pakai akal sehat kita, reason, sama rasa peduli kita, simpati, untuk bikin hidup manusia lebih baik. Untuk mencapai yang namanya human flourishing, kesejahteraan manusia lah. Human flourishing. Oke. Pinker juga merujuk ke ide-ide kayak yang dipegang sama American Humanist Association. Jadi fokusnya itu pada akal, etika, keadilan sosial, terus menolak penjelasan supranatural, mengakui martabat dan nilai setiap orang. Martabat individu ya? Iya, dan hak buat nentuin nasib sendiri. Tapi, nah ini penting, tetap dengan tanggung jawab. Tanggung jawab ke sesama manusia dan ke planet kita ini. Kalau definisinya kayak gitu, yang menarik jangan-jangan banyak dari kita ini sebenarnya udah humanis ya, tanpa sadar. Soalnya kedengerannya kayak nilai-nilai baik yang ya universal aja gitu. Bisa jadi banget, bisa jadi. Dan emang istilah lain yang sering dipakai gantian sama humanisme ini, ya pencerahan itu sendiri, atau gagasan masyarakat terbuka, open society, atau bahkan liberalisme klasik yang kosmopolitan. Oh, oke. Jadi istilahnya banyak ya? Banyak. Tapi ya itu tadi, seperti yang saya singgung di awal, ini bukan keyakinan pasif loh. Ini komitmen moral yang aktif, yang punya ciri khas. Justru karena dia spesifik ini, dia sering nggak muncul alami, malah ditentang. Ditentang? Oleh siapa biasanya? Wah, sepanjang sejarah, tuh banyak pihak, dari kelompok agama tertentu, faksi politik, bahkan sampai, ya beberapa intelektual ternama juga ada yang menentang humanisme. Ada yang anggap ini naif, ada yang anggap berbahaya malah. Wah, oke. Nah, ini nih bagian yang menurut saya sangat menarik. Gimana Pinker nyambungin humanisme ini sama pemahaman ilmiah kita tentang dunia? Kok bisa sains jadi dasar pandangan hidup humanis? Pinker nunjuk kedua pilar sains modern yang penting banget. Pertama, hukum kedua termodinamika. Itu soal entropi. Kedua, teori evolusi. Entropi dan evolusi. Oke, artinya apa tuh? Artinya gini, sains nunjukin kalau kita ini hidup di alam semesta yang secara alami itu cenderung menuju ketidakteraturan, kekacauan. Itu entropi. Nah, kita sebagai makhluk hidup, kita harus terus-terusan berjuang ngelawan kecenderungan alami ini. Cuma buat bisa tetap ada, buat bisa berkembang. Harus usaha terus ya berarti? Nunjukin kalau kita ini ya produk dari proses alami yang panjang banget. Bukan ciptaan khusus yang punya tujuan ilahi gitu. Kita ini berjuang buat bertahan hidup, buat nerusin gen kita. Jadi kalau disederhanain nih, sains bilang alam semesta ini netral aja. Cenderung berantakan, terus kita ini hasil proses alami yang keras gitu ya. Terus gimana ini nyambungnya ke moralitas? Kan sains katanya soal fakta, bukan nilai. Tepat sekali. Nah, disinilah argumen kuncinya Pinker. Fakta ilmiah itu emang nggak secara langsung mendikte nilai moral. Sains nggak bilang kamu harus baik, nggak gitu. Tapi fakta ilmiah itu membatasi pilihan sistem moral mana yang masuk akal. Gini deh, contohnya. Kalau kita udah tahu dunia ini kerjanya nggak berdasarkan sihir atau dewa-dewa yang cemburuan gitu kan, ya praktek kayak ngorbanin manusia buat dewa atau membakar orang yang dituduh penyihir, itu jadi kehilangan dasar rasionalnya.
Oke. Jadi nggak relevan lagi ya? Nggak relevan, bahkan keliru kalau berdasarkan pemahaman kita soal realitas. Oke, jadi sains itu ngingkirin dasar pemikiran moral yang keliru. Terus gimana sains ngebantu ngebangun moralitas humanis yang positif? Nah, dengan nunjukin kalau alam semesta ini nggak punya tujuan bawaan, nggak ada rencana besar buat kita. Implikasinya apa? Tanggung jawabnya di kita. Persis. Tanggung jawab penuh ada di tangan kita, manusia. Kita nggak bisa lagi pasrah aja sama takdir atau nunggu instruksi dari langit. Nah, kesadaran inilah yang maksa kita buat mikir gimana cara terbaik supaya kita, sebagai spesies, bisa hidup sejahtera di planet ini. Oke, jadi kita yang harus cari cara. Betul. Dan jawabannya itu mengarah ke moralitas yang bisa dipertahankan secara rasional. Prinsip-prinsip yang bisa memaksimalkan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain. Dasarnya, ya bukti dan akal sehat. Jadi, kalau menurut Pinker, sains itu secara nggak langsung maksa kita buat bermoral. Maksa bermoral, menarik. Iya, karena alam semesta nggak punya tujuan dan cenderung kacau kan? Itu entropi. Dan kita hasil evolusi yang berjuang buat bertahan, itu seleksi alam. Maka, kerjasama, terus nggak saling nyakitin, itu bukan cuma baik secara abstrak, tapi jadi strategi bertahan hidup yang paling rasional buat spesies kita. Masuk akal. Pinker juga singgung soal informasi dan komputasi kan ya? Itu gimana relevansinya? Oh iya, itu juga penting. Dia menyoroti gimana pemahaman kita tentang informasi dan komputasi, maksudnya cara otak kita ngolah informasi, itu kayak menjembatani jurang antara dunia fisik, materi, sama dunia mental, pikiran. Maksudnya? Maksudnya, ini nunjukin kalau gagasan, keyakinan, pengetahuan yang ada di otak kita, yang sebenarnya kan cuma pola informasi dalam materi fisik otaknya, itu benar-benar bisa ngasilin perubahan di dunia fisik, lewat tindakan kita tentunya. Jadi nggak ada pemisahan misterius antara jiwa dan raga gitu? Nah, ini menantang pandangan dualisme klasik itu, yang misahin jiwa raga secara misterius. Menurut pandangan ini, pikiran bisa mempengaruhi materi, ya karena pikiran itu adalah bagian dari proses fisik yang terjadi di otak kita. Nggak terpisah. Oke. Paham. Jadi landasan moral humanisme itu tadi akal sehat sama kepentingan bersama umat manusia. Logikanya sih kedengaran simpel ya. Kita semua bakal lebih untung kalau saling bantu, nggak saling rugi. Terus Pinker ngungkit soal dilema Euthyphro dari Plato. Bisa dijelasin dikit nggak? Wah, ini pertanyaan klasik banget ya. Bikin mikir emang. Dilema Euthyphro itu intinya nanya gini. Sesuatu itu baik karena Tuhan memerintahkannya, atau Tuhan memerintahkannya karena sesuatu itu emang udah baik dari sananya? Iya. Terus? Kalau jawabannya yang pertama, baik karena diperintah Tuhan, artinya moralitas jadi arbitrer dong. Tuhan bisa aja nyuruh hal buruk, terus itu jadi baik. Kan aneh. Tapi kalau jawabannya yang kedua, Tuhan nyuruh karena itu baik, artinya standar baik itu ada di luar Tuhan, independen dari perintahnya. Oke. Nah, dilema ini nunjukin kalau moralitas itu sangat mungkin punya dasar sendiri, terlepas dari agama atau dewa. Dan Pinker nyebut kalau banyak filsuf modern itu nganut moral realism. Apa tuh maksudnya? Kenapa ini penting buat humanis? Moral realism itu gagasan bahwa pernyataan moral, contohnya kayak membunuh orang nggak bersalah itu bisa benar atau salah secara objektif. Mirip kayak pernyataan fakta, misalnya bumi itu bulat. Oh, jadi kayak fakta ya, bukan opini. Iya, kebenarannya nggak tergantung sama opini pribadi, atau budaya, atau bahkan perintah Tuhan. Nah, buat humanis ini penting banget, karena artinya kita bisa berargumen secara rasional soal mana yang benar, mana yang salah dalam isu moral. Kita bisa cari solusi terbaik pakai bukti dan logika, bukan cuma adu kuat keyakinan atau dogma aja. Jadi kalau bilang menyiksa itu salah, bagi humanis itu bisa jadi fakta objektif gitu ya, bukan sekedar selera. Betul. Kurang lebih begitu gagasannya. Ini kontras banget sama pandangan yang sering muncul dalam agama berbasis dogma ya, yang kadang malah bisa ngarah ke relativisme moral antar kelompok. Kalau keyakinan beda, moralnya bisa beda jauh. Ini juga munculin pertanyaan klasik lainnya, yang disebut masalah teodisi. Kalau Tuhan itu maha kuasa dan maha baik, kenapa dia ngebiarin ada begitu banyak penderitaan di dunia? Bencana alam, penyakit mengerikan, kekejaman manusia, kan susah dijelaskan. Iya, itu pertanyaan sulit emang.
Nah, humanisme dengan fondasinya pada akal dan empati mencoba nawarin dasar moral yang lebih universal, yang harapannya bisa diterima lintas budaya. Kenapa? Karena fokusnya pada pengalaman nyata penderitaan dan kebahagiaan manusia di dunia ini. Oke, nah ini sering bikin orang bingung nih, apa sih bedanya humanism sama ateisme? Kayaknya penting nih kita lurusin. Tuh banget, ini sering disamain padahal beda. Ateisme itu kan posisi soal keberadaan Tuhan, yaitu nggak percaya sama Tuhan. Udah, titik. Cuma soal percaya atau nggak percaya Tuhan aja ya? Iya, sedangkan humanisme itu filosofi hidup yang positif. Sebuah sistem etika tentang gimana sebaiknya kita hidup, gimana kita bangun masyarakat. Nah, sistem ini kebetulan nggak memerlukan kepercayaan pada Tuhan. Jadi nggak butuh Tuhan, tapi bukan cuma soal nggak percaya Tuhan. Tepat. Jadi, seorang humanis itu biasanya ya ateis atau agnostik, tapi fokus utamanya bukan pada nolak Tuhan. Fokusnya itu pada negasi nilai-nilai kemanusiaan, akal, sama kesejahteraan di dunia ini, di sini, dan sekarang. Pinker bahkan nyatet ada banyak tradisi agama yang intinya sebenarnya sangat humanistik kan? Benar sekali. Dia nyebutin banyak tuh. Dari Konfusianisme, terus beberapa aliran Buddhisme yang emang non-teistik, sampai ke kelompok kayak Quaker, Universalisme, terus cabang Yudaisme modern kayak Reform atau Humanistik. Oh, jadi meskipun latar belakangnya agama, Iya, meskipun latar belakangnya religius, fokus utama mereka dalam praktiknya itu lebih ke etika, keadilan sosial, peningkatan kualitas hidup manusia di sini dan sekarang. Seringkali mereka ngesampingin dogma supernatural yang kaku. tapi kan perdebatan soal ini sering panas ya, terutama kalau nyangkut kritik terhadap new atheists. Itu gimana Pinker ngelihatnya? Nah, Pinker memang bahas kritik itu. Ada yang bilang para new atheists kayak Richard Dawkins, Sam Harris, itu terlalu keras lah, militan lah. Terus ada juga pandangan faithism, yang bilang sains sama agama itu beda ranah, nggak usah dibenturin. Katanya kritik keras ke agama itu ngabaikan peran positifnya, kayak komunitas, amal, ngasih makna hidup. Terus tanggapan Pinker gimana? Tanggapan Pinker yang mewakili pandangan humanis ya, adalah gini. Alternatif dari agama itu bukan cuma sains doang, tapi seluruh hazanah pengetahuan manusia, termasuk akal, filsafat, sejarah, seni, sastra, etika sekuler. Humanisme itu nawarin pandangan dunia yang kaya makna dan moralitas tanpa perlu supernaturalisme. Jadi bukan cuma sains versus agama. Bukan, lebih luas dari itu. Dia juga ngeritik beberapa argumen pembela agama yang pakai istilahnya Daniel Dennett itu DPT. DPT? Apa itu? DPT itu pernyataan yang kedengarannya dalam banget, filosofis gitu. Tapi sebenarnya pas dianalisis, itu ambigu atau malah kosong artinya. Contohnya, ya mungkin kalimat kayak, cinta adalah energi kosmik tertinggi. Kedengarannya sih wow ya, tapi apa artinya secara spesifik? Gimana ngebuktiinnya? Seringkali ya kosong aja gitu. Hahaha, oke, paham. Nah, perdebatan soal peran agama ini kan nyambung banget ya ke tren yang lagi kita lihat secara global, sekularisasi. Apa kata data menurut Pinker? Pinker maparin data yang nunjukin tren sekularisasi yang cukup jelas sih di banyak belahan dunia. Terutama di negara-negara yang makmur dan pendidikannya tinggi. Contohnya di mana? Ya di Eropa Barat, Australia, Selandia Baru, sebagian Asia Timur, itu afiliasi keagamaan turun drastis. Di Amerika Serikat juga, kelompok yang disebut Nones, Knowns, maksudnya tidak ada. terutama di kalangan anak muda, milenial, Gen Z, ini sejalanlah sama tesis sekularisasi yang klasik itu. Yang bilang kalau makin makmur dan terdidik, makin sekuler. Betul, makin makmur dan terdidik suatu masyarakat, makin kecil peran agama institusional dalam kehidupan publik dan pribadi. Tapi ya kalau trennya sejelas itu, kenapa rasanya pengaruh agama masih kuat banget di banyak tempat, termasuk di politik misalnya? Nah, itu ada beberapa faktor. Pertama, kelompok nons ini, meskipun jumlahnya gede, cenderung kurang terorganisir secara politik. Beda sama kelompok agama yang mapan, yang punya infrastruktur kuat kan, mereka jarang milih sebagai satu blok gitu. Ah, oke. Nggak solid ya? Kurang lebih. Kedua, secara demografis, kelompok yang lebih religius itu cenderung punya tingkat kesuburan yang lebih tinggi. Jadi itu agak memperlambat pergeseran populasi.
Makanya, meskipun tren jangka panjangnya ke arah sekuler, pengaruh politik dan sosial kelompok agama ya masih signifikan banget sih. Jadi masih butuh waktu ya? Masih butuh waktu. Tapi, Pinker juga nyatet ada potensi modernisasi dan liberalisasi, meskipun pelan, di beberapa negara mayoritas Muslim. Dia nyebut contoh kayak Tunisia, Bangladesh, Indonesia juga, Malaysia. Ini bisa jadi indikasi ada pergeseran nilai ke arah yang lebih humanistik. Walaupun ya prosesnya lambat. Oke. Namun kita juga tahu kan, humanisme ini nggak diterima semua pihak. Tadi udah disinggung, Pinker juga bahas adanya penentangan kuat, bahkan dari kalangan intelektual. Contohnya Nietzsche ya. Betul sekali. Friedrich Nietzsche itu salah satu kritikus pencerahan dan humanisme yang paling vokal, paling berpengaruh. Dia ngelihat nilai-nilai pencerahan kayak kasih sayang universal, kesetaraan, demokrasi, fokus ke kebahagiaan umum itu sebagai tanda kelemahan. Dia nyebutnya moralitas budak. Moralitas budak, wah keras ya. Keras. Sebaliknya, dia malah mengagungkan kehendak untuk berkuasa, will to power, individualisme yang radikal. Dia ngeramalin datangnya Ubermensch, manusia unggul, yang melampaui moralitas biasa. Tapi kan ide-ide Nietzsche ini sering disalahgunain ya. Sangat sering. Ide-idenya itu kompleks banget. Bisa ditafsirin macam-macam. Tapi, ya nggak bisa dipungkiri juga retorikanya yang anti-demokrasi, anti-kesetaraan, pemujaan kekuatan itu ya diambil dan dipelintir sama gerakan-gerakan totaliter abad ke-20, terutama fasisme dan nazisme. Jadi ada hubungannya. Bagi Pinker, ini contoh tragis dari bahayanya kalau kita nolak inti nilai-nilai humanistik. Nilai kayak pengakuan atas martabat setiap individu, pentingnya kerjasama, terus penggunaan akal sama empati buat nyelesain masalah. Penolakan terhadap nilai-nilai ini, menurut Pinker, yaitu tadi, ngebuka pintu buat kekejaman dan penindasan dalam skala besar. Ngeri juga ya dampaknya. Jadi setelah kita bahas panjang lebar nih, apa artinya semua ini buat Anda pendengar kami? Kenapa humanism ini masih relevan banget, masih penting buat dipahami hari ini? Oh, relevansinya besar sekali. Gini deh, banyak kemajuan yang kita nikmati sekarang, hak asasi manusia, demokrasi liberal, ya meskipun nggak sempurna ya, kerjasama internasional, penurunan kekerasan yang drastis dibanding masa lalu, peningkatan kesehatan, harapan hidup, ledakan ilmu pengetahuan, ini semua tuh akarnya kuat di nilai-nilai pencerahan dan humanism. Jadi kemajuan itu nggak datang tiba-tiba ya? Nggak. Humanisme itu nyediain kerangka berpikir dan etika yang memungkinkan kemajuan ini terjadi. Dia ngedorong kita buat pakai akal cari solusi, buat berempati sama penderitaan orang lain, dan buat kerjasama demi kesejahteraan bersama. Artinya, humanisme ini bukan sesuatu yang bisa kita anggap remeh, atau udah selesai gitu aja. Udah jadi gitu. Sama sekali nggak. Pinker nekenin ini berkali-kali. Humanisme dan cita-cita pencerahan lainnya itu bukan kondisi alami manusia loh, bukan sesuatu yang otomatis terjadi. Tapi Tapi itu adalah pencapaian peradaban yang rapuh, yang harus terus-menerus dipahami, ditegaskan lagi, dan dibela dari berbagai tantangan. Apalagi di zaman sekarang ya, yang penuh polarisasi, disinformasi, terus ada kebangkitan ideologi anti-liberal, mempertahankan pandangan dunia yang humanistik jadi makin krusial. Dia nawarin semacam kompas moral yang rasional dan universal. oke, jadi mari kita rangkum sedikit ya pembahasan mendalam kita dari bab 23 Enlightenment Now ini. Humanisme pada intinya adalah filosofi yang ngedepanin akal dan rasa peduli, tujuannya ningkatin kesejahteraan manusia. Fondasinya diperkuat sama pemahaman ilmiah kita tentang alam semesta dan posisi kita di dalamnya. Betul. Dia nawarin dasar moralitas yang bisa berlaku universal, tanpa harus nyandar ke dogma supernatural. Dan meskipun selalu ada yang nentang, humanisme ini tetap jadi fondasi penting buat kemajuan dan harapan kita ke depan. Nah, mungkin sebagai penutup nih, saya mau lempar satu pemikiran buat Anda renungkan. Di tengah berbagai krisis global saat ini ya, perubahan iklim, ketidaksetaraan, konflik, polarisasi politik yang tajam, gimana caranya kita bisa lebih efektif nih nerapin prinsip-prinsip inti humanisme dalam hidup kita sehari-hari, juga dalam skala publik? Prinsip kayak apa tuh? Ya, prinsip kayak berpikir kritis, terus berempati melintasi batas kelompok, fokus cari solusi praktis demi kebaikan bersama. Nah, pertanyaannya, apakah cukup kita sekedar merasa sebagai humanis gitu dalam hati? Atau jangan-jangan ada tanggung jawab lebih besar buat aktif mempromosikan dan ngebela nilai-nilai ini dari serangan?
Baik serangan yang terang-terangan anti pencerahan, maupun yang lebih halus, yang mungkin nyamar jadi kearifan kuno atau kritik intelektual terhadap kemajuan. Gimana menurut Anda? Wah, pertanyaan yang dalam dan relevan banget itu. Untuk kita bawa pulang dan pikirkan masing-masing. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita tentang humanisme kali ini di The Deep Dive.